Skechers adalah salah satu instrumen investasi yang bakal cuan. Bener. Soalnya kalau beli Hayden Street, Hidup Jokowi 3 jam. Konsepnya yang dipasangin di sepatu. Yes. 5 menit. You see it. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Outdoor Boys katanya bakal Dia bikin postingan hiatus hiatus jadinya. Bukan pensiun. ini. Kacau sih itu. Katanya kenapa sih? Nggak tahu kenapa sih? Aku nggak tahu deh. Oh, pengen punya family time. Oh, Padahal kan dia banyak konten yang Sama keluarga ya? Sama keluarga. sama anaknya doang sih. Terus kayaknya sama anaknya. Ada istilahnya juga sering invest. Ada. Dia bikin kayak kabin di mana dia Alaska gitu. Buat keluarganya bla bla bla. Keren sih. Oke lah, ini Outdoor Boys gokil. Makanya waktu kita dengar dia pensiun, semoga aja hiatus ya. Semua bapak-bapak. pria tuh kayak dia aja. Look from Router Boy. Yes, warm fresh bread with honey butter. Cuman dia emang keren sih. Dia melakukan apa yang dia suka dan dibayar nih, Nah, dengan itu, Pak. AdSense. Gitu. Nggak pernah buka kolom komen YouTube aja dia. Sama sekali. Sama Berarti sekali. nggak pernah ada yang dibalesin atau? Nggak ada yang komen, jadi dia nonaktifin semua komentar YouTube-nya. Mungkin dia buat Menjaga kewarasan kayaknya. iya sih netizen tuh karena Hmm. ya kadang suka aneh banget. Iya, gitu nih. bener. Jadi Iya sih. mengurangi overthinking dari komen-komen yang gak jelas dan Bener. Makanya hidupnya masih bahagia aja. bahagia sih. Jadi ya cukup membuat sedih banget. Bener kayak jangan kelamaan lah hiatusnya gitu. Ya semoga hiatus bukan pensiun beneran, oke? Bener. Bang Luk, semoga nonton ini please. Tag Bang Luk. Tontonan sebelum tidur. Sebelum tidur. Oke, next, lu punya berita apa hari ini? Ya, kemarin kan gue baru bikin carousel nih. Skechers diakuisisi Diakuisisi sama 5G Capital. 5G. Nggak ya, 3G. 3G Capital. Terus Dibeli seharga 9,42 miliar Jelas. US dollar kalau nggak salah. Shish, berapa ya itu? Banyak bisa. 9,4 miliar, Pak. US. Iya, US. Damn. Miliar US, Pak. Terakhir tuh yang gua tahu, nggak tahu yang paling tinggi atau gimana. Itu mah Converse, Deng. Yang dibeli. Converse diakuisisi sama Nike. Itu cuman kayaknya sekitar 300 juta deh. Yes, Iya, 300 juta US. sedangkan si Skechers? Di Skechers 9,4 miliar. Shish. Padahal kalau dipikir-pikir Converse historinya lebih ini ya. Tapi lebih keep up Skechers sih sekarang. Maksudnya Iya. Kalau dari dia membuat segi semua penjualan, kopi dari sepatu yang sedang hype. Sedangkan Converse kan baru sekarang doang dia inovasi kayak bikin yang one star baru bla 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 gitu. Gue udah Skechers, gak tahu sih. Maksudnya ada aja, mungkin banyak juga orang Indo yang pakai Skechers sih. Maksudnya, banyak banget ini. Kok bisa brand yang tanda kutip copycat gitu, suka niru. suka niru, ya cuman manfaatin tren doang, tapi bisa dibeli dengan harga semahal itu. Berarti dia kapitalnya gede, maksudnya Emang gede sih. mungkin dibeli buat jadi Penggerak making money Iya, making dia money. kali. Kayaknya iya deh. Holding sepatu, maksudnya perusahaan sepatu apa sih? Perusahaan investasi. Oh, berarti Skechers adalah salah satu instrumen investasi yang bakal cuan. Bener. Soalnya kalau beli Hayden Street Wah, enggak sih. belum IPO juga sih. Ya, itu juga. Terus kalau misalnya beli tanah buat diwakafinnya di kuburan kan mereka belum tentu muslim juga kan. Harusnya kalau mau investasi amal jariah kan mungkin investasinya buat dunia dulu. Maybe next mereka bakal beli tanah buat amal jariah. Diwakafin terus ya. Keren Skechers. Ternyata maksudnya kita nggak tahu bahwa ternyata Skechers bikin duitnya sebanyak itu sampai bisa value-nya sebanyak itu. Jadi Gila ya. keren Skechers. Kan yang bikin si Skechers itu si Robert Greenberg kan. Sebelumnya kan bikin Elegear. Elegear-nya bangkrut tuh. Meskipun keren cuman bangkrut. Iya, bangkrut. Mungkin Elegear tuh dia bikinnya dengan keinginan dia nih. Makanya flop. Ketika dia bikin Skechers, dia ngikutin pasar. Ya Jadi udahlah, maksudnya duit lah gitu, fokusnya. ternyata bisa sukses. Mungkin Elegear sebagai idealis dia. Idealis aku teh. Si Skechers realistisnya. Realistis aja yang ngikutin pasar. Dan but it works. Jadi ya kita nggak suka aja sih. Maksudnya kita belum nemu Skechers yang menurut kita original dan layak untuk dipakai di harganya dan ya gitu tuh. Next berita, aduh ada apa? Ada bang. Tentang Kementerian Kegelapan. dan jangan Bikin hidup Jokowi 3 jam. Adidas berhenti pakai kulit kanguru. Awalnya samba kulit kanguru. bener. Kalau nggak salah wearpack balap, jadi kayak pembalap MotoGP yang pakai Jaketnya gitu. yang shootnya gitu. Kulit kanguru, Pak. Kulit kanguru kan ini. Karena ya durable itu dari kulit durable itu ya. Maksudnya hewan langka nggak sih kanguru di Australia?
Gak tahu juga. Kayaknya mungkin ya itu sih, mungkin karena terlalu dieksploitasi. Iya, mungkin bisa jadi kayak Banyak pecinta kanguru yang ya, marah. cuman ke sapi enggak. Sama Sapi kayak tiap hari padahal berapa ya? sama kayak Tapi kanguru gitu ya, maksudnya durabilitasnya lebih oke ya. lebih oke ternyata. Kayaknya iya deh. Iya. Ya mungkin kayaknya itu nih. Ekosistem mungkin. Menjaga ekosistem ya. Mungkin. Berarti nanti kalau nggak Tapi dipakai terus kan si Adidas itu ya kamu kayak dia barang-barang Move to sepatu yang Parley. nah kayak gitu-gitu yang pakai material plastik dari laut, daur ulang. daur ulang. Tahu berapa persen dari daur ulang itu yang dipakai nih? Misal dia bikin kayak di Ortabus doang, di ini sepatu lain Adidas bikin berapa banyak sampah lagi. Jadi ya, maksudnya dengan dia bilang kayak recycle gitu, dosa yang mereka lakukan lebih banyak untuk mengotori deh. Kayaknya. Jadi ya itu mah seksi buat branding aja sih. Cuman ya, but it works lagi. Isu-isu lingkungan bisa menjual. Dan lagi-lagi harganya pasti mahal gitu. Masih lebih mahal dari yang reguler, nggak tahu Gila. kenapa. Selalu kayak gitu. Dan jadi kita orang-orang yang pengen mencoba barang yang ramah lingkungan atau yang sustain bla 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 tuh Malah nggak jadi terjangkau. karena mahal. Bener. Tapi brand yang emisi karbon paling rendah tuh Asics ya kalau nggak salah ya? Asik. Dia dengan PD-nya bikin stiker nggak sih di box? Bukan Ya kan? cuma di box, di sepatunya juga ada di insole. Udah hampir ke makanan aja. Nah ini pakai. Mana nih aja? Nih, ini kan 10,6 CO2, Ah, 10,6 kilogram. Satu sepatu tuh dia cuman ngasilin emisi karbon 10,6. Sedangkan Adidas tuh bisa sampai 15 juta loh. Next. Kita kan punya grup sendiri. Grup apa? Anggota Cipolis. Ya, Banyak yang nge-share aneh kan. ngeser aneh. Kemarin tuh nge-share ini. Ferrari bikin loafers. Loafers atau slipper ya? Kalau bentuknya sih kayak sendal. Kayak sendal ya. Tapi atasnya rada Leather leather gitu loh. pakai leather juga kan. Kayak misal kalau NB tuh bikin loafers, ininya dipotong. Nah itu versi dipotong lagi dari loafers terus dipotong lagi. Sendal sih Tapi harusnya Ferrari sendal bikin sih. footwear. Tapi yang bikin Ferrari. Kalau misalnya brand motorsport, maksudnya brand otomotif yang bikin merch juga, maksudnya udah banyak kayak Lamborghini bikin kaos, bla bla bla, bikin polo shirt, dan harganya tuh pasti mahal banget dari regular kaos. Mercedes-Benz aja bikin parfum kan. Kalau menurut aku ya, dia menggunakan fame yang dia punya nih, biar dia bisa bikin price point harganya tuh mahal nih. Karena fame yang dia bikin, terus kalau misalnya otomotif, mobil yang mereka jual kan mahal. Gak mungkin dong bikin sendal dikasih harga murah meskipun nggak tahu ya material gimana, terus kayak per satu produknya tuh HPP berapa. Kalau mobilnya Ferrari maunya sendalnya kagak Ferrari gitu. Masa nggak Solo? Meskipun sama-sama aja. Kalau lu pakai mobil lu nggak kelihatan. Nah, itu. Kalau pakai motor oke, ada yang lihat. Kalau pakai mobil, pakai sendal sepatu juga, tapi nggak pakai celana nggak masalah, nggak kelihatan juga. Jadi dia mikir kalau dia bikin sesuatu pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Minimal ada yang beli berapa gitu. Ya pasti ada gitu. Atau cuman ini kayak nambahin penghasilan aja kayaknya. Bisa, atau biar tokonya penuh aja. Penuh aja. Gitu. Atau kalau enggak orang-orang yang die hard Ferrari tapi belum beli mobilnya. Nah, nyobain dulu sendal dulu. Sendalnya manifest nih. dulu. Atau buat dia bikin lapakan di Trunojoyo nih. Kan nggak mungkin yang di display mobil. Jadi mungkin sendal kawan. Mungkin kayak gitu. Nah, awas. Tapi kalau brand lokal kan ada SMK nih, Nah, brand Indo. Kalau brand SMK masih ada nggak sih? Ah, berapa ya? Maksudnya sampai sekarang kok nggak rilis? Kok nggak? Atau non sih dia? Atau rilis resmi nggak? DMX gitu ada. Ada lagi nggak berita? Crocs collab dengan G-Shock. Crocs sendal. Collab sama G-Shock jam tangan. Ngerilis sendal yang bisa dipakein jam tangan di sepatunya. Ditempelnya di mana? Kayaknya di luar sih biar bisa ngecek. Luar ya. Namun fungsi, maksudnya secara logika, mas kalau memori kalian kalau lihat jam gini, begitu. ribet. Jadi ya nggak tahu sih. Tapi bisa dipakai nggak? Bisa dipakai actual jam. Jam iya. Di tangan. Nggak tahu deh, bisa mungkin dikasih strapnya juga. Kayaknya iya. Tapi nilai Crocs sama G-Shock menurut tuh sama nggak? Maksudnya value dari si brandnya gitu. Setara. Setara nggak? Setara sih. Setara ya? Setara Cuman sih. beda niche aja ya? Beda nih saya. Fans juga kayaknya bisa menerima deh, maksudnya kayak gitu. Fans G-Shock. Mungkin iya. Karena fans G-Shock G-Shock. juga kan active wear kan? Nah. Bukan kayak Rolex yang kayak buat flexing luxury gitu-gitu. kan? Buat daily wear juga, dua-duanya daily wear kayak. Nah itu, berarti emang cocok ya? Possible buat dipakai. Cuma konsepnya yang dipasangin di sepatu. Yes. Jangan 5 menit. You see it? Di minggu ini, lu nemu sepatu baru apa aja? Yang terus, ini juga nggak tahu.
Iya, apa gitu. Paling Grade kemarin. Oh iya benar. NB Grade. Gede, cuman ya gitu-gitu lagi. Nah, Hari 2010 tuh baru Nah, artikel baru. menurut aku si NB yang baru-baru colorway-nya agak aneh gitu. Ada sepuh. Sepuh kita kedatangan Mas Gibran Rakebumi. Aku setelah ngobrol sama teman-teman aku, terus mereka tuh kebetulan suddenly pakai sepatu luar semua nih, sneakernya buat daily. Aku nanya kan, kenapa kalian nggak pakai brand Indonesia dengan Asics-nya? Aku nanya gitu. terus mereka jawabnya karena mereka belum nemu sepatu yang mereka rasa layak buat ngegantiin brand luar mereka Rata-rata pakai apa sih? buat daily. NB, Asics, ya gitu-gitu sih. Menurut lu nih, kalau aku nanya, ada nggak brand sepatu yang layak buat ditawarin ke orang-orang yang pakai sneaker luar buat nyobain brand Indo? Tergantung mereka nyarinya apa. Buat daily deh. Misalnya mereka kan pakai, Enggak, maksudnya dailynya tuh untuk pamer aja kan? enggak lah. Berarti emang nyari fungsi. Soalnya teman-teman aku emang buat dipakai ya bitter, Vans, Asics, MB, gitu. Kalau fans kan udah banyak nih. Ya maksudnya kayak Ventela, Patrobas. Nah, itu layak. Layak lah. Layak. Karena ya fans itu apa? Vans. Kalau kalian coba Ventela, menurut aku yang jarang pakai Vans alias sepatunya Jepang fans. Vans, Ventela better sih. Karena insole enak. Kalian pakai Vans jangan marah kalau disebut sepatu kayak bakya, emang keras Emang so. kecuali yang ada kan? Yang pro, Nah, yang insole-nya pakai popcast bla 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 gitu. Kalau yang buat banyak loh sekarang yang pakai insole podcast modelan kayak gitu. iya, yang tebal-tebal bisa. Nah, yang kayak gitu brand Indo banyak, udah Nah, banyak. itu. Boleh dicoba. Nah, kalau nanyain apa sih brand Indo yang bisa jadi turning point dari brand luar, NB mungkin bisa ke Yuner sekali gua. Kak, Yuner tuh modelnya emang NB-NB-an banget. ya alias nembak. Karena apalagi sekarang CD-nya Series director. NB Enthusiast. Makanya mirip. Menurut aku nggak masalah ya, karena nyaman. Bener. Hasilnya nyaman. Bener. Jadi ya, Unit. boleh dicoba deh. Unit boleh dicoba. Apalagi harganya kan ya 300, 400, 300-400. 400, 400. Tapi menurut gua masih terlalu murah sih. Iya sih. Terus kalau dari aku selalu Kangke Honjo yang aku mention buat nyobain. Nggak tahu kenapa Kaki Hojo tuh kayak Meskipun itu udah nggak tahu dari kapan nih rilisnya. Cuman dari dibanding Kangki yang baru-baru, Honjo masih terbaik sih. masih menurut aku. masterpiece ya. Masih masterpiece sih. Sumpah. Harus dicobain itu. Berapa? Murah lah, 200-an gitu. 200 sampai 300. Aku punya teman namanya Sehan, no? Say hi. Sehan, Sehan, Sehan namanya. Bapaknya tuh orang kaya di Cililin sana, juragan. Dia punya jongko di pasar, jadi dia punya kios. Jadi kerjaan dia tiap hari ya gitu. Tengil aja udah. Dia kebetulan suka lari. Terus dilihat dari rumahnya yang pegunungan itu, tipis-tipis trail run gitu lah. Makanya dia beli Hoka Mavate 2 kalau sama Satisfy yang 6 juta itu. Dan dia emang BM. Dia beli karena BM, beneran dia bilang, Bim, Karena BM aja. dia beli anjing orang BM bla dan kebetulan sebulan dijual lagi karena nggak nyaman ternyata. Berat. Pokoknya di dalam rentan waktu itu tuh dia pakai Mavate 2 yang Satisfy kan. Terus di dalam rentan 1 bulan pemakaian dia nyobain beli Kangki yang Tirta, yang collab sama Tirta. Kayaknya Mizu deh. Dia nggak bilang exactly yang mana, cuman dia bilangnya yang kaki Tirta. Di dalam rentan waktu dia pakai Mavate nih. Kok lebih enak Tirta? Saya Satisfy dijual 6 juta itu dijual. Hal yang bisa diambil adalah nggak semua sepatu mahal tuh pasti enak. Iya, benar. Kecuali kamu memasukkan apa ya, ego di dalamnya nih. Maksudnya kamu punya afirmasi sendiri bahwa ini brand mahal nih pasti enak nih. Nah, pasti enak. kalau pure nyobain nggak semuanya enak. Benar. Namanya cocok-cocok kan sneaker. Benar sama Dia pakai Kayan 14 juga dia nggak nyaman. Kok bisa? Ini orang, tapi dia sukanya pakai yang P6000. Ternyata lebih nyaman pakai sepatu yang lebih murah nih. Kan P6000 lebih murah dari Nike. kayak no. Nah, untungnya dia gitu. Jadi ya Kok bisa ya ada orang kaya yang tidak mau pakai sepatu mahal? Bukan tidak mau, mungkin Nggak cocok. nyaman aja. Iya. Cocok ya. cuman bagus kan sih? Bagus lah. Makanya kalau semua orang gitu. Low profile. Nah, terus apa lagi nih? Pengganti Birkenstock mungkin bisa Swallow. Bisa buat semua aja taruh under itu. Kalau misalnya Birkenstock kamu malas, apa ya kalau pakai suede pasti jalan tuh pilih-pilih. Dan Birkenstock juga kan nggak boleh kena air. Nggak boleh kena air si Nggak suede. boleh rendam. Benar. Makanya Sedangkan Swallow kalau terserah dipakai buat nyebrang Strottol Mustaqim, ayo langsung. Kalau boleh nih ya, kalau boleh request aku bakal minta itu sih kayaknya. Terus Brodo Esnova menurut aku sih. boleh sih. Kalau kalian pakainya Mizuno udah pasti Adile sih. Buat gantinya beda Adile sih.
si logonya beda. Ya, alias logonya beda jauh. Beda jauh. Boleh tuh si Mizuno buat ganti si Adiles. Adidas juga banyak sekarang. Terus banyak line up-nya kan, kayak lifestyle bagus. Ya kalian nggak akan jauh kaget lah kalau misalnya sebelumnya pakai Mizuno terus pakai Adiles. Betul. Tuh. Selain siluetnya banyak juga. Mereka mulai improve soal kualitas kenyataan. Terus jangan nuntut brand Indo harus murah kan? Itu, Pak. Itu statement yang perlu kita ini sih Harus digalakan. Soalnya anjing kasihan juga. harus murah sih. Kalau menurut aku ya, itu yang bikin jadi kayak banyak part yang harus dipangkas buat dapetin harga murah itu. Misal sepatu luar 2 juta nih. Mungkin produksinya cuma butuh 1 juta maybe. Dalam 1 juta. Ada yang 1 juta. Enggak sih, padahal 300, 400, 300, 200, 400 ya. Nah, itu segitu. Banyak yang dipangkas. Nah, itu. Si brand lokal tuh demi dapat harga murah gitu. Kasihan juga sih. Kayaknya nih ya, banyak orang yang mikir kalau brand lokal dijual misal di atas 400.000 teh udah kategorinya mahal. Padahal kalian kok bisa beli sepatu NB dengan 2,5 juta itu santai-santai aja. Sedangkan brand lokal di atas 400.000 kalian bilang mahal. Marah, nggak boleh gitu guys. Karena improve butuh biaya. Betul. R&D butuh. Terus kalian minta size 45 bang, 45 ya harus bikin molding baru, bikin culas juga. mahal gitu. Yang mahal molding sih. Harus. Cobain deh bikin brand ya. Coba bang, lu bikin brand lokal sendiri, lu aja. Udah mau nge-review, males bikin. Lebih banyak cari informasi brand Indo lah. Ya, Maksudku jangan. mungkin yang tadi kita bilang cobain deh sekarang abis ini langsung cek out. Ya. Layak kok. Kalau nggak tonton video-video kita yang lain lah. Iya banyak, tonton dong, please. Banyak. Apalagi yang eksklusifnya. Nah itu kebetulan ini nih FYI doang, video ini cuma 1 doang nih yang reguler, sisanya eksklusif. Jadi belilah membership kita. Berapa sih lansnya itu? Berapa? 9.000 seharga parkir mobil di coffee shop Bandung. Yang kalau ditagihnya preman 10.000 nah, lebih murah kita. Seharga parkir motor kalau ini sholat Idul Adha. Nah tuh Idul Fitri seharga parkir motor di Sweet. Kalau kalian habis staycation misalnya 15.000 kan semalam. 15. Jadi jangan lupa di subscribe lagi. Ya, ya gitu. Itulah ya. Makan pizza tadi jatuh. So, Lanjutin. kacau. Baik. Ini juga hampir jatuh.